Wagub Banten dimyati ngamuk, tak terima di Banten ada tindak premanisme, berkedok organisasi, yang minta proyek tanpa lelang pada investor senilai hingga 5 triliun. Wih, ada nih yang berani kayak KDM di Banten. Ini salah satu yang bikin investor pada kabur. Proyek 17 triliun loh. Sementara kami 1.000 perak pun ketua kadin kami tidak pernah merasakan kegiatan itu. Maksud saya digelar perkara gitu. Ini jatah lokal, ini jatah pendatang gitu loh. Harus begitu dong. Tahan aja. Kalian sudah bekerja di dalam anak-anak perusahaan Cengda, Total, Dealer. Sementara Cilegon nggak ada. Kalau dari sana 3 kami 1 masih ada kebijakan. Ini kami nggak ada. Coba pikirkan itu loh. Kalau tidak dipikirkan, pasti akan terjadi proses penyetopan. Ingat itu. Saya ketua HLSI ya. Berurusan sama laut. Apabila kalian tidak menghargai orang Cilegon, saya akan tolak itu masalah Anda. Percaya sama saya. Betul. Ini momen saat Pak Wagub Banten marah. Beliau merasa tak dihargai oleh para oknum Kadin. Pak Wagub merasa sudah capek-capek mendatangkan investor dari luar negeri. Udah datang malah dipalakin. Gimana investasi mau tumbuh? Coba kalau setiap investor yang datang malah dipalakin. Dan beliau geram banget dong. Pak Dimyati ngamuk lagi. Jangan so jagoan, jangan so preman di tanah Banten ini. Saya ini sama aja ngeledek saya. Sama aja menghina saya. Wah, itu preman itu. Itu orang nggak lihat TikTok IG saya, nggak lihat medsos saya itu. Saya udah bilang kalau yang mengganggu investasi di Banten berhadapan dengan Dimyati. Hayo loh, ketar-ketirkan kalau sudah begini, makanya jangan sok jagoan deh di tanah Banten. Investasi itu ada manfaatnya, nanti multiplier efeknya banyak. Yaitu pendapatan buat daerah, pendapatan buat lingkungan, juga lapangan pekerjaan tumbuh. Kalau nggak ada investasi, bagaimana nasib Banten ini? Nah, itu yang saya ingatkan sekali lagi. Tolong jaga, saya sedang menarik, merangkul semua investor. Sudah banyak datang ke saya dari Korea, dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa, dari Australia datang. Mereka ingin berinvestasi di Banten, salah satu pilihannya adalah Banten. Permintaan jatah proyek tanpa tender yang diduga dilakukan oleh oknum Kadin Cilegon terhadap PT Chandra Asri Alkali viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Dalam video yang beredar, sejumlah orang mengaku dari Kadin datang dan meminta proyek senilai 5 triliun tanpa lelang. Insiden ini memicu perhatian publik karena terkait proyek strategis nasional dengan nilai yang besar. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Banten Bidang Hukum dan Advokasi menegaskan bahwa terjadi salah paham antara kedua pihak, Kadin Cilegon dan perusahaan. Sebelum video itu beredar, sudah ada komunikasi awal yang menjanjikan pekerjaan untuk penguasa lokal, namun terjadi miskomunikasi saat pertemuan. Kadin Banten sebagai mitra strategis pemerintah berkomitmen untuk melindungi dan menjamin iklim investasi yang kondusif di Banten, termasuk bagi investor asing seperti PT Chandra Asri. Saya klarifikasi bahwa ternyata fakta-fakta yang terjadi tidak seperti itu. Ya, kalau kita ikuti urutan-urutan dari awal, ya, antara komunikasi yang dibangun antara teman-teman rekan Kadin Cilegon dengan PT CAA, terus kemudian PT Cengda, sebetulnya terbangun dengan cukup baik sekali. Kalau seumpama misalkan rekan-rekan pengusaha-pengusaha Cilegon meminta atau mengharapkan sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya dia bisa lakukan, tentu sebaiknya, sebagusnya, ya PT Cengda atau PT CAA juga bisa berkolaborasi. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Polda Banten menetapkan Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim jadi tersangka kasus video viral dugaan minta proyek 5 triliun rupiah kepada PT Chandra Asri Alkali atau PT CAA tanpa lelang. Salim ditetapkan tersangka bersama wakilnya Ismatullah Ali dan Ketua HNSI Rufaji Jahuri. Ketiganya ditetapkan jadi tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Jumat 16 Mei 2025 malam. Mereka langsung mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan ditahan sementara di Rutan Mapolda Banten. Di Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan menuturkan Ismatullah merupakan orang yang meminta proyek sambil membentak dan menggebrak meja seperti dalam video yang beredar. Ismatullah bersama Salim pada tanggal 14 dan 22 April 2025 bertemu dengan perwakilan PT Cengda dan PT Total untuk meminta proyek. Sedangkan peran Rufaji adalah mengancam akan menghentikan proyek jika proyek dari PT Cengda tidak diberikan.
Peran Muhammad Salim adalah mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT Chengda. Ismatullah dan Rufaji disangkakan melanggar pasal 335 KUHP. Sedangkan Salim disangkakan pasal 368 dan atau 160 KUHP. Penyidikan masih berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Sejauh ini bukti yang dimiliki penyidik adalah video yang beredar di media sosial, notulensi hasil pertemuan, dan tangkapan layar dari handphone para tersangka. Sejauh ini polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang yang mana 14 orang saksi dan 3 sebagai tersangka.